Oke, jadi Funtech baru aja ngirimin saya sebuah mouse gaming terbarunya yang namanya adalah Helios XD3 V2. Dan Funtech bilang, ceritain dong Mas Diga experience-nya ketika memain mouse ini untuk gaming. Masalahnya saya nggak terlalu suka main game, pertama karena nggak ada waktunya ya. Kalau Funtech pengennya experience dari saya ya experience-nya browsing, terus juga main Zuma, ngedit thumbnail, itu doang paling. Jadi biar experience-nya itu lebih kena di hati gitu ya. Jadi saya minta tolong Chandra untuk main game Valorant pakai mouse gaming ini selama sekitar 1 minggu untuk nyeritain experience-nya ke kalian biar lebih kena gitu di hati. Karena Chandra dulu juga seorang pro player juga, makanya Chandra saya tarik ke DKID dengan satu faktor aja, karena dia pro player doang. Tapi intinya kata Chandra ini adalah mouse gaming terbaiknya Funtech dan bukan dari Funtech aja, tapi dia juga terbaik di kelas harganya yang 699 ribuan. Tapi apakah benar? Langsung aja kita simak review dari Chandra. Oke, gue bakal ceritain experience gue selama 1 minggu pakai mouse Funtech XD3 V2 ini. Jadi ngeralat omongan Mas Diga tadi, sebenarnya gue bukan pemain pro karena takut dihujat. Cuman gue pernah wakilin kampus di kancah internasional. Nanti ada footage-nya di sini. Loh, by one dong. Wah. Kalau nggak ada yang percaya di komen by one. Waduh. Jadi ID-nya apa by one. Waduh, diajak by one ya. Kalau kata Mas Diga, kalau ada yang nggak percaya kalau gue jago, kita by one aja. Mengerikan. Oke, jadi gue udah pakai mouse Funtech ini selama 1 minggu secara intens main Valorant. Secara intens itu maksudnya adalah gue biasanya setiap bangun gue joki dulu Valorant, udah gitu gue kerja, beresnya gue main Valorant lagi. Jadi lumayan sering, gue main tuh biasanya dari sore sampai ke pagi. Paginya subuh jam 2, jam 3. Jadi bisa dibilang gue cukup intens lah pakai mouse ini. Menurut gue mouse ini lebih bagus sensornya daripada mouse gue sebelumnya. Ya brand lokal juga, cuman gak gue sebutin karena nanti terjadi perpecahan ya. Jadi mouse lama gue tuh sensornya agak-agak, jadi kalau misalnya gue geser kiri kanan secara cepat, dia tuh biasanya nge-stuck dulu. Gak langsung geser, dia tuh kayak nge-freeze bentar baru kegeser. Itu yang jadi masalah gue. Setelah gue cari-cari, ternyata Funtech XD3 V2 ini menggunakan sensor PixArt PMW 3370. Sebenarnya sensornya ini sama dengan mouse lama gue, cuman nggak tahu kenapa lebih bagus di Funtech ini. Mungkin beda tuning, beda settingan, malah lebih enak di Funtech ini. Ngomongin soal geser-geser, guide dari mouse Funtech ini cukup enak dan licin. Mungkin karena mouse-nya masih baru, jadi rasanya licin. Nah, menurut gue kalau misalnya kalian pengen lebih enak lagi pakai mouse ini, kalian setupnya itu pakai mousepad yang tipenya kontrol. Karena tipe mousepad yang kontrol itu kita lebih bisa ngontrol mouse-nya karena dia lebih keset. Sedangkan kalau mousepad yang speed itu dia licin banget. Gue tuh nggak kebiasa sama mousepad yang speed. Masih di speed deket-deket ya sama DPI. DPI dari mouse Funtech XD3 V2 ini dia bisa sampai 19.000 DPI. Cuman kalau gue sendiri, gue cuman pakai sampai 800 DPI aja. Karena kalau udah di atas itu atau di bawahnya gue berasa bakal terlalu lambat atau terlalu kenceng. Tapi tetap jadi poin plus, biarpun kadang kita pikir siapa yang pakai DPI sampai 19.000. Cuman karena DPI-nya bisa sampai 19.000, biarpun jarang yang pakai, tapi pasti ada yang pakai juga karena ada. Contohnya kalau misalnya di HP ada fitur yang namanya NFC. Biarpun jarang dipakai, tapi karena ada fitur NFC-nya pasti kepake juga. Nah, sama kayak di mouse ini. Terus polling rate-nya ini juga udah sampai 1000 Hz, jadi udah kompatibel untuk kita pakai buat ngegame. Selain sensor yang enak, feel pakai mouse-nya ini juga enak. Kebetulan gue tuh orangnya yang claw grip dan gue lebih suka sama mouse-mouse yang desainnya ambidextrous kayak gini. Buat yang nggak tahu desain ambidextrous itu apa, jadi mouse yang desainnya ambidex ini dia tuh kiri kanannya besarnya, panjangnya, bentuknya itu pasti sama. Jadi kalian kalau misalnya pengen tahu mouse kalian ambidex atau enggak, kalian coba pegang aja di tangan kiri kalian. Rasanya sama nggak kayak kalian pegang di tangan kanan? Kalau feel-nya sama berarti dia ambidex. Sedangkan kalau beda atau biasanya sih kalau beda dia kelihatan ya mouse-nya itu agak nonjol sedikit ke kanan. Nah, itu tuh namanya desain yang ergonomis. Nah, gue tuh nggak suka sama mouse-mouse yang ergonomis. Nah, mouse-mouse yang kayak gitu biasa cocoknya sama orang-orang yang gripnya palm. Klikan mouse-nya ini juga enak, tactile-nya ini cukup berasa. Setelah gue cari-cari, ternyata switch-nya ini menggunakan Kailh Game 8.0 yang diklaim bisa bertahan hingga 80 juta klik. Selama gue pakai mouse ini sebenarnya nggak ada keluhan apa-apa, padahal gue pakainya lumayan intens. Bangun, gue pakai main Valorant, terus gue pakai kerja, terus pakai main Valorant lagi, dia tuh aman. Karena baterainya ini cukup tahan lama. Kalau di websitenya dia ditulis bisa tahan hingga 70 jam. Tapi pemakaian gue sendiri dia bisa tahan hingga 5 hari alias sekitar 120 jam. Ini mungkin karena gue pakainya itu RGB-nya nggak gue nyalain. Karena jujur gue nggak gimana suka sama RGB, bukan nggak suka sih, menurut gue nggak penting. Karena yang penting mouse-nya ini enak buat dipakai, dia akurat, sensornya enak.
Itu. Jadi kalau misalnya ada mouse yang ada RGB-nya, terus ada pilihan buat matiin RGB-nya, gue pasti bakal matiin RGB-nya. Untuk soal ketahanan baterainya, memang kalau misalnya kita bandingin dengan brand sebelah yang wireless juga dan yang harganya mirip-mirip, emang dia bakal lebih tahan lama karena dia pakai baterai AA. Tapi kita harus ingat, kalau sebuah mouse dia harus dimasukin baterai AA, berarti bobotnya bakal nambah. Sekarang sih kalau misalnya gue lihat di kalangan gamers tuh lagi trennya mouse-mouse yang ringan. Ngomongin soal berat, mouse Fanatec XD3 V2 ini beratnya ada di 83 gram. Berat yang menurut gue dia nggak ringan tapi nggak termasuk berat juga. Mungkin kalau misalnya RGB-nya ini diangkat, dia bisa jadi lebih ringan lagi. Ngomongin soal RGB, kalau misalnya kalian ada yang kayak gue nggak suka sama mouse yang ada RGB-nya, kalian bisa matiin RGB-nya dengan tombol yang ada di balik mouse ini. Kalian bisa switch ke bawah buat nyalain RGB-nya atau switch ke Eco mode buat matiin RGB-nya. Awalnya gue pikir kalau misalnya kita switch ke mode Eco ini dia bakal nurunin response time buat ngehemat baterainya. Ternyata enggak, dia cuma matiin RGB-nya buat ngehemat baterainya, tapi response time-nya tetap sama, 1 millisecond. Terakhir, kalau misalnya kalian pengen nge-custom RGB, tombol makro, atau fitur apapun yang ada di dalam mouse ini, mouse Fanatec XD3 V2 ini udah punya aplikasinya sendiri, yang bisa kalian download dari website official Fanatec, yaitu fanatecworld.com. Di situ kalian bisa bikin profil makro, custom DPI, polling rate, brightness RGB, speednya, bahkan LOD atau leave of distance mouse-nya. Oke, paling segini aja experience dari gue selama pakai Fanatec Heliox XD3 V2 ini. Menurut gue untuk harga 600.000, mouse ini adalah mouse yang paling oke di kelasnya. Menurut gue selama gue cobain mouse-mouse lain yang harganya sama, gue lebih srek sama Fanatec Heliox XD3 V2 ini. Ini gue nggak dibayar Fanatec ya, tapi menurut gue semua produk Fanatec dari yang dulu sampai yang sekarang itu improve semua. Salah satunya adalah mouse ini. Paling segini aja experience gue selama 1 minggu pakai Fanatec Heliox XD3 V2 ini.